Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Kita semua, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPD Partai Golkar Kota Manado di bawah kepemimpinan Bapak Michael Damopoli meminta dan menugaskan kami, Ketua Harian, saya Ketua Harian dan Sekretaris DPD Golkar, Ruby Rumpesak Sarjana Hukum. Adapun pertemuan yang dilaksanakan pada saat ini adalah untuk mengklarifikasi pemberitaan yang beberapa hari ini nampak di media, baik media cetak maupun media elektronik. DPD Golkar harus menyampaikan sebuah klarifikasi atas pemberitaan yang selama ini telah kita baca dan dengar bersama. Sebagai media cetak menerangkan tentang pernyataan dari calon wali kota Kota Manado yang diusung oleh Partai Golongan Karya. Saya mau men-flashback kembali secara historis tatkala surat keputusan ini keluar kepada yang namanya Ibu SSK. Kita tahu bersama dalam sistem dan mekanisme sebuah organisasi untuk pilkada, surat keputusan itu dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan istilah B1 KWK, yang hal mana perlu kami sampaikan, B1 KWK ini dikeluarkan oleh DPP atas nama SSK dan Saifuddin Sa'afa. Juga ada satu B1 KWK yang lain yang keluar atas nama Mor Bastian dan Hani Yospayo. Dari kedua B1 KWK ini ada satu surat yang dikeluarkan oleh DPP pembatalan atas B1 KWK atas nama SSK Saifuddin Sa'afa. Di dalam aturan PRKPU, dalam pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota itu harus didampingi oleh organisasi setingkat, dalam hal ini oleh DPD Partai Golkar Kota Manado. Walau memegang B1 KWK, tetapi ini harus disampaikan dan didaftarkan oleh DPD Partai Golkar Kota Manado. Oleh karena ada dua B1 KWK yang datang mengkomunikasikan dengan DPD Golkar adalah atas nama Ibu SSK dan Saifuddin Sa'afa. Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 4 September tahun 2020. Hal mana ini dilaksanakan di Raanan Baru. Kenapa dilaksanakan di Raanan Baru? Karena pada waktu yang bersamaan Ketua DPD Partai Golkar Kota Manado lagi mengalami musibah atas kepergian orang tua tercinta. Sebagai bentuk solidaritas dan soliditas kepengurusan, maka kami pun sebagai pengurus harian bersama-sama di rumah duka pada tanggal tersebut. Dan yang namanya Ibu SSK melakukan komunikasi dengan Ketua Teba akan melayat ke rumah duka sekaligus memperbincangkan tentang pendaftaran pada tanggal 6 September. Terjadilah komunikasi dua arah antara calon dengan pengurus DPD Golkar Kota Manado, yang mana pertemuan itu di satu ruangan tertutup yang di sebelah dinding masih ada jenazah orang tua daripada Ketua DPD Golkar Kota Manado. Dan dalam pertemuan itu dihadiri oleh 6 orang. Saya sendiri, di samping kanan saya calon wakil wali kota, di samping kanan calon wakil wali kota adalah sekretaris DPD Golkar Kota Manado, Bung Ruby. Di samping kanan Bung Ruby ada Ketua DPD Golkar Kota Manado.
di samping kanan Ketua DPD Golkar Kota Manado ada Ibu SSK, dan di samping kanan Ibu SSK yang juga adalah di samping kiri saya adalah suami daripada Ibu SSK. Saya harus sampaikan dari historis sehingga pertemuan ini berkelanjutan. Di dalam pertemuan ini ada satu ungkapan komitmen dari seorang calon yang namanya Ibu SSK langsung menyampaikan akan memberikan komitmen kepada organisasi DPD Golkar Kota Manado sejumlah 1,5 miliar. Hal mana 1, miliar ini yang bersangkutan menyampaikan belum bisa memberikan seutuhnya 1,5, tetapi akan diberikan secara bertahap. Tahap pertama itu akan diberikan 500 juta. Tahap kedua 500 juta, tahap ketiga 500 juta. Di mana tahap pertama ini diawali pada tanggal 20 September. Kenapa 20 September? Menurut SSK bahwa ini adalah saran daripada konsultan keuangan daripada Ibu SSK. Karena ini adalah konteks politik, maka tidak perlu untuk kita lakukan hitam di atas putih. Namanya ini adalah kos politik. Berjalanlah waktu sehingga secara organisasi, mekanisme organisasi harus ditempuh. Pada besok hari, tepatnya di Hotel Quality, DPD Golkar Kota Manado secara organisasi sebagaimana amanah organisasi, temuan organisasi dalam pengambilan keputusan, dijadwalkan penyerahan B1 KWK dari calon kepada pengurus DPD Golkar Kota Manado. Dan di situ Ibu SSK menyatakan masuk menjadi anggota Partai Golongan Karya. Hal ini harus ditempuh agar supaya nantinya seperti yang saya sampaikan sebelumnya memenuhi syarat untuk DPD Golkar Kota Manado mendaftarkan yang bersangkutan pada besok hari tanggal 6 September, kalau tidak salah itu hari Minggu, bersamaan dengan pendaftaran gubernur, calon gubernur dari Partai Golkar yaitu Ibu Cep dan Bapak Sehan. Jalannya waktu, pendaftaran dilaksanakan dan DPD memerintahkan kepada seluruh jajaran ketua-ketua kecamatan dan seluruh FPG untuk wajib hadir dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran bakal calon wali kota Kota Manado. Selesai pendaftaran kurang lebih 3 jam, yang bersangkutan calon menyatakan pulang terlebih dahulu. Selanjutnya hal ini seluruh teman-teman menjadi sebuah tanggung jawab daripada Ketua DPD Golkar Kota Manado. Berjalannya waktu, tanggal 20 yang merupakan sebuah komitmen yang bersangkutan tidak dipenuhi dan ditepati yang namanya komitmen awal di tanggal 20 500 juta rupiah. Dan ini terjadi pada tahap-tahap berikutnya. Jadi totalnya 1,5 ini tidak pernah diberikan kepada DPD Partai Golkar. Karena ini adalah komitmen calon. Golkar memiliki 5 kursi terbanyak di antara koalisi partai yang lain. Pada tanggal 5 itu pun selain penyerahan B1 KWK calon kepada Partai Golkar, dilakukan pemilihan tim, ketua tim pemenangan beserta tim susunan tim yang lain yang dihadiri oleh Partai Golkar, dihadiri oleh Partai Hanura, dan dihadiri oleh Partai PKS. Disepakatilah rapat setelah rapat organisasi DPD Golkar penyerahan 1 KWK yang dipimpin oleh Ketua DPD
masuk pada pembentukan tim dipimpin oleh calon, yaitu Ibu SSK dan Bapak Sehan, Bapak Sarifudin, untuk pembentukan tim, dan akhirnya tim terbentuk sebagai ketua tim dari Partai Golkar, karena Partai Golkar memiliki suara dukungan terbanyak, yaitu diputus dalam rapat Saudara Michael Steve Maringka, Sarjana Hukum, Sekretaris Saudara Reynold Wisang, dan Bendahara Saudari Megi Lamia. Besoknya didaftarkan di DPD di KPU Golkar, dihadiri langsung oleh Ketua Sekretaris, Hanura Ketua Sekretaris, dan PKS Ketua Sekretaris, sebagaimana amanah per KPU yang harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai. Berjalannya waktu dalam proses-proses ini, sehubungan dengan apa yang disampaikan, diberitakan menyangkut yang namanya nominal. Kami harus sampaikan bahwa nominal yang disampaikan dalam pemberitaan itu benar adanya. Bahwa ada oknum pengurus yang dikirimkan uang beragam, uangnya beragam, dan uang-uang ini diberikan untuk konsolidasi dan sosialisasi daripada calon. Dan uang ini yang diberikan di luar daripada 1,5. Kenapa di luar 1,5? Karena ini adalah penyampaian langsung calon kepada kita. Tidak ada korelasi dengan yang namanya pembuatan APK, pembuatan alat-alat peraga maupun yang berhubungan dengan konsolidasi dan sosialisasi ini adalah dilakukan oleh pengurus DPD Golkar kepada struktural, baik tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Justru yang perlu kami sampaikan bahwa setiap kegiatan daripada SSK, kami DPD Golkar tidak pernah diberitahukan jadwal kampanye daripada yang bersangkutan. Ironis lagi, kami melakukan pleno diperluas sampai ke tingkat kelurahan pada tanggal 9 Oktober. Yang terundang adalah calon gubernur dari Partai Golkar dan wakil gubernur dari Partai Golkar, dan calon wali kota dan wakil wali kota dari Partai Golkar. Ini tidak diindahkan dengan ketidakhadiran daripada calon wali kota. Justru calon gubernur Ibu Teti menghadiri pertemuan, karena ini adalah domain daripada DPD Golkar Kota Manado. Nah, teman-teman wartawan yang kami hormati, ada satu hal ya juga yang diangkat oleh SSK dalam pemberitaan, yang mana SSK memberikan dana saksi sebesar 496 juta. Saya harus sampaikan kepada teman-teman bahwa dana saksi ini bukan diberikan oleh SSK kepada DPD Golkar Kota Manado, tetapi diberikan oleh DPP melalui yang namanya Badan Saksi Nasional. Uang sebanyak 496 juta, yang nilai ini diberikan kepada DPD Golkar Kota Manado sebanyak 396 juta. 100 juta ini oleh DPP diperuntukkan pelatihan dan training of trainer daripada saksi. Maka uang yang dikirim adalah 396. Uang 496 ini adalah sebuah kewajiban seorang calon yang mendaftarkan diri di Partai Golkar. Bagian daripada sebuah kewajiban yang mana ini diatur oleh DPP Partai Golkar di Jakarta.
pengaturannya ini tidak diintervensi dan tidak harus meminta izin daripada calon. Murni kewenangan daripada DPP Partai Golkar. DPP Partai Golkar mengatur sebagaimana apa yang saya sampaikan tadi. Sehubungan dengan peruntukan dana ini, di mana dana ini dilakukan sebagaimana amanah daripada DPP lewat Badan Saksi Nasional. DPD Partai Golkar menindaklanjuti dengan memfasilitasi, membentuk, memverifikasi calon-calon saksi daripada Partai Golkar untuk SSK. Ini adalah kewenangan DPD Golkar. Sebagaimana amanah organisasi, calon yang ditetapkan oleh Partai Golkar wajib hukumnya menggunakan saksi partai golongan karya. Siapa yang mempersiapkan saksi? Yaitu setingkat, dalam hal ini DPD Golkar Kota Manado. Ini pun diatur bagi calon gubernur yang melakukan pelaksanaan saksi dari Golkar Kota Manado. Perlu kami sampaikan, Golkar Kota Manado telah merekrut 979 saksi Golkar untuk mengusung, membantu dalam pelaksanaan pilkada pada tanggal 9 Desember untuk SSK SS. Sebagaimana amanah organisasi dan sebuah bentuk pertanggungjawaban organisasi, maka DPD Partai Golkar menyurat resmi kepada calon. Hal ini dilakukan karena calon setiap dipanggil tidak pernah hadir. Dimintakan juga harus berkomunikasi dengan Ketua DPD 1 yang notabene adalah calon gubernur, ini pun tidak pernah dilakukan. Sehingga yang namanya sebuah tanggung jawab DPD Golkar menyurat kepada calon wali kota. Seyogyanya ini tidak perlu dilakukan, tetapi bentuk pertanggungjawaban DPD hal ini dilakukan. Dibawa oleh Ketua BSN Kota Manado pada tanggal 6 Desember. Ketua BSN Kota Manado yaitu Saudara Adolf Budiak. Dan di sana bertemu langsung dengan calon SSK dan dihadiri oleh ketua tim yang namanya Bapak Amir Liputo. Sebelum saya masuk apa yang terjadi dalam pembicaraan ini, saya flashback kembali menyangkut perubahan tim. Mungkin teman-teman bertanya, siapa Pak Amir Liputo sebagai ketua tim? Terjadi pergantian yang dilakukan sepihak menurut kami. Kenapa sepihak menurut kami? Karena tim ini, ketua tim ini dibentuk, dihadiri oleh 3 partai. Dalam hal ini juga oleh Partai Golongan Karya. Saudara Michael Maringka diganti oleh SSK kepada Saudara Amir Liputo tanpa diberitahukan kepada DPD Partai Golkar yang memiliki 5 kursi sebagai pengusung terbesar. Baik, selanjutnya dalam pertemuan Ketua BSN Kota Manado Saudara Adolf Budiak, daftar nama 979 saksi yang disuguhkan disampaikan kepada calon, hal ini ditolak. Sekali lagi, ditolak, tidak menggunakan saksi partai golongan karya. Saya garis bawahi, ditolak, tidak mau menggunakan saksi partai golongan karya. Seharusnya sebagai seorang calon wali kota yang diusung oleh Partai Golkar, wajib hukumnya menghormati segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Partai Golongan Karya. Hasil penolakan ini, surat ini
dalam pembicaraan terjadi penolakan tidak menggunakan saksi, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban tanda tangan menerima surat yang disampaikan oleh DPD Partai Golkar Kota Manado. Surat sebagai bentuk ekspedisi pertanggungjawaban DPD Golkar, dan surat ini ditandatangani oleh ketua tim. Kenapa bukan SSK yang tanda tangan surat ekspedisi? Karena saksi ini harus dikeluarkan, ditandatangani oleh ketua tim kada, bukan oleh calon. Maka ekspedisi ini diterima, ditandatangani oleh Bapak Amir Liputo. Dengan demikian, maka uang saksi yang harus dibiayai kepada saksi, hal ini oleh karena saksi ini telah direkrut, sebuah pertanggungjawaban DPD kepada para saksi yang telah direkrut. Dan perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa dana yang masuk ke kami berjumlah 396 juta. Dan dana ini akan kami kembalikan kepada DPP. Oke. Dana ini akan kami kembalikan kepada DPP, bukan kepada SSK. Kenapa bukan kepada SSK? Karena yang memberikan kepada kami adalah DPP. Dan ini bukan lagi uang SSK. Karena ini bagian daripada sebuah kewajiban. Dan ini adalah kos politik. Golkar Manado tidak pernah mendesak meminta dana kepada SSK. Sekali lagi, Golkar Manado tidak pernah mendesak meminta dana kepada SSK. Dana-dana itu ada dikirim kepada, kalau tidak salah, 3 rekening. Itu betul. Di luar dana 396. Ada istilah inisial OMW, ada inisial RR, ada inisial MD. Dan dana-dana ini adalah dana diberikan peruntukan untuk melakukan sosialisasi. Nah, ini yang perlu kami luruskan, kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Sebenarnya bagi Partai Golkar, bagi kami berkesimpulan sementara, kami tidak perlu mengcounter berita yang disampaikan oleh Ibu SSK ini. Tetapi di dalamnya sudah tersebut marwah Partai Golkar, maka kami wajib hukumnya untuk meluruskan sebagai bagian daripada tak terpisahkan sebagai pengurus DPD Partai Golkar, agar supaya publik tahu bahwa Partai Golkar di bawah kepemimpinan Ibu Teti maupun di bawah kepemimpinan Pak Michael tidak dalam konteks untuk mencari uang kepada calon, tetapi dalam konteks bagaimana untuk melaksanakan amanah dan perintah daripada Partai Golongan Karya. Saya yakin juga bahwa ini tidak disampaikan oleh Ibu SSK, tetapi karena menyebutkan nama beliau, maka ini pun kami perlu sampaikan kepada Ibu SSK bahwa DPD Golkar harus meluruskan pemberitaan ini. DPD Golkar harus menyampaikan pemberitaan ini. Kami juga meminta kepada tim kuasa hukum daripada Partai Golkar untuk mempelajari pemberitaan yang ada, mempelajari sesuatu yang sifatnya jika didapati mengarah kepada pencemaran nama baik Partai Golkar, maka kami akan tugaskan pada tim kuasa hukum, tim hukum daripada DPD Golkar Manado untuk melakukan langkah-langkah hukum. Jika nantinya setelah dipelajari ada yang mengarah kepada bentuk pencemaran nama baik daripada Partai Golongan Karya. Demikian yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman menyangkut hal apa yang telah tersampaikan, apa yang telah dipublikasikan menyangkut kondisi daripada pelaksanaan pilkada,
calon kita Ibu SSK dan Bapak Syarifuddin Sa'afa di Kota Manado, yang dari awal kami Partai Golkar Kota Manado tetap mengedepankan, mengamankan, mendukung daripada calon Partai Golkar. Hal ini kami nyatakan, kami menghadiri tatkala ada kampanye yang walaupun kampanye ini tidak disampaikan oleh tim kepada kami Partai Golkar, tetapi kami mendapat informasi, maka kami menghadiri. Kebetulan kampanye itu dihadiri oleh Bapak Akbar Tanjung dan Bapak Theo L. Sambuaga. Kami pun ada bersama-sama dalam panggung, dalam pertemuan itu. Dan perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana informasi yang masuk kepada DPD Partai Golkar Kota Manado, setiap kampanye Ibu SSK CEP terinformasi tidak pernah mengkampanyekan calon gubernur daripada Partai Golongan Karya. Bagi kami, secara politis melihat, Partai Golkar melihat, karena ketua tim daripada Ibu SSK itu dukungannya memberikan dukungan kepada calon, bukan calon daripada Partai Golkar di tingkat provinsi. Begitu pula untuk partai yang lain, salah satu koalisi juga di tingkat provinsi tidak mendukung daripada calon Partai Golkar. Mereka punya dukungan lain. Ini yang menjadi sebuah kondisi politik baik di Kota Manado maupun di tingkat provinsi. Tetapi Partai Golkar Kota Manado dari awal diperintahkan oleh DPP, kami melakukan langkah-langkah organisasi. Walaupun perlu kami tegaskan komitmen untuk melakukan konsolidasi, sosialisasi yang diberikan, disampaikan oleh calon sebanyak 1,5 miliar. Sebagaimana yang disampaikan kepada kami, hal ini tidak diberikan sampai pada selesainya kegiatan pilkada daripada Partai Golongan Karya, daripada pilkada Kota Manado. Ini yang perlu kami sampaikan, yang perlu kami luruskan. Mungkin ada tambahan dari sekretaris partai. Kalau sudah tidak ada, kami buka komunikasi, silakan teman-teman wartawan. Kami yakin dan percaya teman-teman wartawan menjadi filter bagi kami DPD Golkar, dan DPD Golkar sangat membutuhkan apa yang masukan, informasi yang boleh diberikan bagi DPD Partai Golkar. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih kepada Ibu SSK. Beliau mengatakan bahwa dari kader Golkar tidak mendukung beliau. Tanggapan dari Bapak seperti apa, Pak? Sejak awal ketika Ibu SSK ditetapkan DPP sebagai calon wali kota Manado dari Partai Golkar, dan seperti juga yang disampaikan bahwa pada waktu itu tanggal 4 September terdapat 2 SK dari DPP. SK yang terakhir itu dari Partai Golkar dikeluarkan atas nama Bapak Mor dan HJP, membatalkan SK daripada SSK dan Syarifuddin Sa'afa. Nah, pada waktu itu Ibu SSK yang datang menghadap kami pada tanggal 4 September 2020 di Raanan. Dari hasil pertemuan itu, maka kita sama-sama berkomitmen untuk mengusung Ibu SSK dan Syarifuddin Sa'afa sebagai calon wali kota dari Partai Golkar. Dan itu kami buktikan tanggal 5 kita
melaksanakan kegiatan di Kualiti penyerahan SK D1 KWK, kemudian penyamatan beliau sebagai kader Partai Golkar, kemudian tanggal 6 kita mendaftarkan beliau sebagai calon wali kota dari Partai Golkar. Dan dari beberapa kali kesempatan, ya mungkin ada teman-teman wartawan juga hadir pada waktu kami melaksanakan konsolidasi bersama dengan Ibu SSK. Jelas pernyataan dari Partai Golkar bahwa kami mendukung penuh Ibu SSK dan Sarifudin Salva sebagai calon Partai Golkar untuk Pilwako Kota Manado. Kalau mau lihat di jejak digital, sampai kampanye terakhir kehadiran Bapak Akbar Tanjung dan Bapak Tio Samboga kami hadir. Ada videonya, ada foto-fotonya. Bahkan beberapa kali kesempatan statement di media, saya selalu menyampaikan bahwa setiap kader Partai Golkar harus tunduk pada keputusan DPP Partai Golkar. Dan seluruh kader Partai Golkar wajib memenangkan Ibu SSK dan Sarifudin Salva. Dan itu juga kami tunjukkan dengan beberapa kali kami melaksanakan konsolidasi di Sekretariat Partai Golkar. Tanggal 9 Oktober 2020 kami mengundang beliau. Seluruh perangkat partai dari tingkatan kelurahan, tingkatan kecamatan kami undang. Agar supaya apa? Kami mau bersepakat sama-sama untuk membangun konsolidasi dari tingkatan yang paling bawah, kelompok kerja yang rencananya akan kami bentuk 50 sampai 100 kelompok kerja di tingkatan lingkungan dalam rangka untuk memenangkan Ibu SSK. Akan tetapi seperti yang disampaikan tadi, bagaimana kita menggerakkan partai ini kalau komitmen yang disampaikan beliau bahwa setiap bulan beliau akan memberikan anggaran dana 500 juta dalam rangka untuk membangun konsolidasi, pembentukan Pokar, kemudian konsolidasi tingkatan kelurahan, tingkatan kecamatan, dan semua itu telah kami buat anggarannya dalam rangka untuk kemenangan itu. Tapi sampai pelaksanaan pilkada selesai, komitmen yang disampaikan pada tanggal 4 September 2020 tidak terrealisasi. Jadi kalau mau bicara komitmen, kami sebagai pengurus dari Partai Golkar, kami taat asas lah. Dan setiap keputusan dari DPP Partai Golkar kan kami amankan. Bahkan ada beberapa kegiatan yang pernah dilaksanakan tapi juga tidak dihadiri oleh Ibu SSK. Mungkin ada teman-teman wartawan yang hadir ketika kami mengundang Ibu SSK untuk sama-sama kita deklarasi. Ada salah satu ormas di Kumoro ini deklarasi untuk mendukung Ibu SSK dan Ibu Teti Paruntu sebagai calon wali kota dan calon gubernur. Akan tapi sampai kegiatan selesai beliau tidak muncul. Itu dia. Kemudian juga perlu diketahui, beberapa kali Ketua Golkar, WA, telepon, sangat sulit berkomunikasi dengan calon wali kota. Itu dia. Itu ada buktinya. Ada bukti percakapan antara Ibu SSK dengan Ketua Golkar Manado. Perlu juga kawan-kawan ketahui bahwa kami pengurus Partai Golkar tidak banyak berkomunikasi dengan beliau. Kalau ada kegiatan apa-apa, beliau hanya menyuruh anak buahnya untuk menghubungi kami sebagai petinggi partai untuk hadir dalam kegiatan-kegiatan konsolidasi. Itu dia. Tapi komunikasi dengan beliau perlu kami sampaikan itu sangat kurang, bahkan kurang direspon. Ketika juga saya ketemu beliau dan menyampaikan kepada beliau agar supaya melapor kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara, beliau juga tidak pernah datang dari yang disampaikan sampai selesai pilkada. Mungkin cuma ini yang boleh saya sampaikan dulu. Kalau ada yang lain-lain, disilakan. Komitmen seorang calon wali kota yang disampaikan dalam pertemuan itu bukan komitmen dengan yang namanya Michael Damopoli, bukan komitmen dengan yang namanya Fian Walintukan, maupun komitmen yang namanya Ruby Rompesak.
Tapi komitmen itu adalah komitmen calon dengan DPD Partai Golkar Kota Manado. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa halnya komitmen ini yang bersangkutan tidak merealisasikan. Jadi komitmen atau janji yang disampaikan ini, dia tidak merealisasikan dana daripada sejumlah 1,5 M yang diberikan secara bertahap 500 juta, 500 juta, dan 500 juta. Sebenarnya ini adalah sebuah konteks politik. Kalau toh dia memberikan komitmen ini, seorang calon siapa semusi kasih panggal-panggal bahasa politik. Harusnya kan kasih JNTR. Tapi Golkar Manado tidak pernah mengejar, mendesak harus kasih NTRU 1,5 karena komitmen. Golkar Manado pun mengiyakan tatkala beliau menyampaikan mau kasih 5.500 per bulan. Satu. Kedua, yang ketiga, Golkar Manado pun di tahap pertama kalau dia kasih 500 juta, ini pun dipahami oleh DPD Partai Golkar, sehingga dia meminta nanti tanggal 20 dengan alasan konsultan, atas saran konsultan, karena DP Doi nanti bisa keluar di tanggal 20. Itu yang terjadi komunikasi. Kami pun DPD tidak membantah atau mewajibkan mesti sekarang. Nah, oke silakan. Jadi kami dengan begitu santun, beretika, tanpa harus mendesak, harus barang ini ada 500 juta. Dan kami tidak pernah mengejar tatkala lewat tanggal 20 ini. Kami menginginkan yang bersangkutan yang menyampaikan komitmen ini tanpa harus kami meminta, beliau yang harus memberikan langsung 500 juta pada tanggal 20 itu. Dan ini pun sampai hari ini tidak ada yang namanya nilai yang disampaikan. Ini disampaikan ada 6 orang yang duduk di meja bundar. Orang 3 Riki bilang ini pertemuan meja bundar. Di samping dinding ini masih ada jenazah orang tua daripada ketua tema. Masih ada di sebelah dinding. Jenazah itu masih ada. Jadi kenapa kami tidak melakukan hitam di atas putih? Karena menurut kami ini tidak perlu dihitam atas putihkan. Ya ini kan namanya konteks kos politik. Sebuah komitmen politik yang disampaikan oleh calon kepada DPD Partai Golkar yang dihadiri oleh ketua harian dan sekretaris Partai Golkar. Menyangkut bahasa apakah dia ingkar janji, saya pikir teman-teman lebih tahu. Saya tidak perlu mau rincikan kalau komitmen tidak diberikan itu sinonimnya seperti apa. Demikian. Yang diutarakan tadi, bisa hal ini sebuah sesuatu ketidakkomitmen yang bersangkutan kepada apa yang dia katakan. Dua hal yang dia tidak komitmen. Dia tidak komitmen kepada dirinya sendiri karena itu diungkapkan oleh yang bersangkutan, dan tidak komitmen kepada DPD Partai Golkar. Ketua, menurut berita yang beredar dengan penyampaian beliau, menurut Ketua seperti apa beliau? Dia berbohong atau memang seutuhnya itu memang bohong berita tersebut? Nah, ini yang sementara dipelajari oleh tim hukum DPD Golkar Kota Manado. Jika hal ini mengarah kepada sebuah pembohongan yang nantinya berdampak kepada nama baik partai, nah ini akan dipelajari oleh tim hukum DPD Partai Golkar. Jika oleh tim hukum menyimpulkan bahwa ini sudah terindikasi mengarah kepada pencemaran nama baik Partai Golkar, maka langkah hukum akan diambil oleh DPD Partai Golkar Kota Manado.
Buat kamu yang belum subscribe dulu dong.